Sekarang kita masuk ke topik pertama dalam konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Ada pertanyaan yang menarik di sini. Kalau prosedur konsolidasi untuk kerugian itu pada dasarnya sama dengan keuntungan, lalu apa yang berbeda? Prinsip dasarnya memang serupa. Baik keuntungan maupun kerugian yang belum terrealisasi harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Yang membedakan hanya arahnya saja. Untuk keuntungan, kita mengkredit aset karena nilainya terlalu tinggi. Untuk kerugian, kita mendebit aset karena nilainya terlalu rendah di pembukuan pembeli. Kita pakai kasus konkret. Induk menjual mesin ke anak yang dimiliki 90%, seharga Rp80.000. Padahal nilai bukunya Rp120.000. Jadi ada kerugian Rp40.000 yang belum terrealisasi. Mesin ini masih punya sisa umur manfaat 5 tahun. Maka kerugian itu diakui bertahap, Rp8.000 setiap tahunnya. Kali ini kita mau jawab pertanyaan yang lebih spesifik. Berapa sebenarnya laba yang dicatat induk dari perusahaan anaknya di tahun 2009? Tipik awalnya adalah laba bersih PT Anak, Rp800.000. Kepemilikan induk 90%, jadi hak induk atas laba itu adalah Rp720.000. Tapi disinilah yang menarik. Ada 2 penyesuaian yang harus dilakukan. Pertama, ditambahkan kerugian yang belum terrealisasi sebesar Rp40.000. Kenapa ditambah? Karena kerugian itu belum benar-benar terjadi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Mesinnya masih ada, masih beroperasi. Kedua, dikurangi pengakuan bagian per bagian sebesar Rp8.000, yaitu porsi kerugian yang mulai terrealisasi melalui penyusutan di tahun 2009. Hasilnya, Rp720.000 ditambah Rp40.000 dikurangi Rp8.000 sama dengan Rp752.000. Itulah angka yang masuk ke jurnal metode ekuitas. Masih dalam konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. 2 jurnal ini adalah tangan yang bekerja di balik angka Rp752.000 tadi, dan masing-masing punya tugas yang berbeda. Jurnal pertama, debit mesin Rp40.000, kredit kerugian atas penjualan mesin Rp40.000. Tujuannya 1, mengembalikan nilai mesin ke posisi semula. Di pembukuan anak, mesin tercatat Rp80.000, karena itu harga belinya. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, mesin itu seharusnya masih bernilai Rp120.000, sesuai nilai bukunya sebelum dijual. Jurnal ini yang meluruskan selisih itu. Jurnal kedua, debit beban penyusutan Rp8.000, kredit akumulasi penyusutan Rp8.000. Ini untuk menyesuaikan beban penyusutan ke dasar biaya sesungguhnya. Anak menghitung penyusutan dari Rp80.000 sehingga bebannya Rp16.000 per tahun. Padahal seharusnya dihitung dari Rp120.000 yang menghasilkan Rp24.000 per tahun. Selisihnya Rp8.000, itulah yang ditambahkan lewat jurnal ini. Ada pergeseran yang terjadi mulai tahun 2010, dan kalau tidak diperhatikan, mudah terlewat. Di tahun 2010, jurnal kertas kerjanya berubah struktur. Debit mesin tetap Rp40.000, dan beban penyusutan tetap Rp8.000. Tapi kreditnya sekarang terbagi 2. Akumulasi penyusutan Rp16.000 dan investasi pada perusahaan anak Rp32.000. Kenapa berbeda? Karena akun kerugian atas penjualan mesin sudah ditutup di akhir tahun 2009. Saldo kerugian yang belum terrealisasi itu sudah berpindah ke akun laba ditahan, yang pada kertas kerja konsolidasi direpresentasikan melalui akun investasi. Akumulasi penyusutan juga bertambah. Di tahun 2009 hanya Rp8.000 untuk 1 tahun. Di tahun 2010 menjadi Rp16.000 karena sudah 2 tahun berjalan. Pola ini berlanjut hingga 2013, tahun kelima. Di titik itu, seluruh kerugian Rp40.000 sudah terserap habis melalui penyusutan, dan eliminasi tidak diperlukan lagi.